Salah kita, amin. Mungkin teman-teman, saudara sudah pernah dengar kesaksian saya sebelumnya, mungkin lewat YouTube, atau yang mungkin ikut leader scam waktu tanggal 17-18 ya? Ya, ada yang belum. Ada yang belum ya? Banyak yang belum. Oh, banyak yang belum. Dikirain udah ikut semua. Oke, jadi kisah seperti ini, saudara. Jadi saya adalah salah satu survivor leukemia, ya. Leukemia itu kanker darah, dan penyakit kanker itu adalah penyakit yang sangat mematikan di seluruh dunia, ya. Nah, jadi waktu pas saya didiagnosa oleh dokter, itu tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Nah, saya tidak pernah menyangkanya saya akan mengalami penyakit seperti ini sebelumnya. Karena sebelumnya saya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah bahkan di pekerjaan gitu. Dan pada akhirnya waktu pas tepatnya di bulan Januari 2022 itu, mulai timbul keanehan di tubuh saya. Jadi berat badan saya mulai menyusut, ada bilur-bilur di kaki, terus mata kanan kiri saya ketutup dengan darah. Jadi saya kalau jalan itu udah nggak bisa lihat dengan jelas. Telinga saya juga pun penuh dengan darah. Nah, mungkin bisa ditampilkan dulu foto nomor 1 ya. Oh, lagi loading. Iya, lagi loading. Oke. Nah, jadi waktu pas sebelum didiagnosa tanggal 8 Juli 2022 itu, ketika saya lagi pelayanan ini di Jakarta itu tanggal 3 Juli 2022, itu saya sangat jelas dengar suara Tuhan. Dia bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Wah, saya nggak ngerti maksud Tuhan apa nih, apa saya suruh jadi pendeta atau apa gitu kan. Sedangkan saat itu saya masih bekerja gitu, bekerja di dunia sekuler. Tapi ketika Tuhan berkata seperti itu ada satu keteguhan di dalam hati saya. Ini akan ada suatu yang rencana Tuhan yang besar buat hidup saya untuk saya lakukan, agendanya Tuhan. Ya, agendanya Tuhan untuk saya lakukan. Dan akhirnya tanpa disangka-sangka tanggal 8 Juli 2022 itu saya divonis leukemia atau kanker darah. Jujur saya sangat kaget gitu, shock gitu kan. Siapa sih yang gak kaget dan terkejut kalau divonis kanker apalagi gitu kan. Yang di pikiran saya hanya ada, selesai lah hidup saya, udah ada kematian gitu kan. Dan memang waktu itu saya agak dilema kenapa gini. Kalau saya tidak dibawa ke rumah sakit, ya, saya tidak dibawa ke rumah sakit, sudah pasti saya akan meninggal. Kalaupun saya dibawa ke rumah sakit, itu juga belum tentu hidup, gitu loh. Bahkan mungkin akan ada hutang karena biaya untuk pengobatan kanker itu sangat besar, gitu loh, nggak kecil gitu kan. Sedangkan duit dari mana, gitu kan? Duit dari mana? Saya nggak punya uang cukup untuk mengobati gitu. Tapi saya nggak ada pilihan, saya tetap maju dan saya percaya kalau Tuhan sudah bilang seperti itu kepada saya, pasti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saya. Amin. Amin. Dan kalau apapun yang terjadi di setiap kehidupan kita, Tuhan pasti bertanggung jawab, gitu loh. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan akhirnya waktu pas tanggal 8 Juli itu, saya dirujuk ke RS Darmais, tepatnya tanggal 30 Agustus. Oke, sebentar cari foto. Iya. Oke, yang di bawah yang nomor 9 nih sih. Nomor 9. Bukan tuh tadi. Kereta. Terus mundur lagi. Ada nomornya. 2018 waktu saya belum divonis leukemia. Ini selesai pelayanan Taman Anggrek waktu itu di Jakarta. Ya, saya tidak pernah terpikirkan akan mengalami leukemia di 5 tahun ke depannya. Kemudian klik nomor 2. Nah, ini waktu yang tadi saya bilang telinga saya penuh dengan darah. Tuh, yang kanan itu hitam itu darah. Kalau yang di kiri enggak ya. Jadi itu seperti kayak mau meletus. Ya, jadi saya tuh nggak bisa mendengar. Itu waktu masih di Rumah Sakit Tangerang. Karena waktu itu di Rumah Sakit Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah. Jadi saya dirujuk dengan menggunakan BPJS ke RS Darmais di Jakarta. Foto nomor 3. Nah, ini waktu saya pelayanan di GBIPTC di Bekasi ya. Itu saya pakai menggunakan tabung oksigen. Jadi selama 2 bulan sebelum saya masuk rumah sakit dibawa ke ICU tanggal 30 Agustus itu saya kemana-mana 2 bulan pakai tabung oksigen ini. Karena apa? Saturasi darah saya itu udah up and down. Jadi sewaktu-waktu saya bisa meninggal, atau istilah kedokterannya sudden death. Dia lagi berdiri begini, tiba-tiba goyang, jatuh, meninggal. Terus lanjut. Nah, ini di Jakarta juga
Jadi kemana-mana selalu bawa tuh tabung oksigen itu. Itu kalau saya pelayanan dimanapun banyak kan ibu-ibu yang nangis. Gitu. Kenapa sampai nangis? Saya juga nggak ngerti. Foto nomor 5. Nah ini waktu saya udah masuk di ruang IGD. Di ruang IGD di RS Darmais itu saya lagi ditransfusi darah. Karena HB saya itu 7,2 gitu loh, 7,2 karena dihajar oleh sel darah putih. Jadi waktu pas sebelum saya masuk ke ruang IGD, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan saya masuk dan dirawat di rumah sakit ini, saya hanya minta 2 hal sama Tuhan waktu itu. Saya tidak minta kesembuhan, tapi saya minta yang pertama, Tuhan tolong jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Karena kalau di rumah sakit kanker nasional itu di Darmais, mungkin sudah tahu ya, itu kan bukan rumah sakit biasa gitu. Semuanya pasti kanker gitu, nggak mungkin enggak gitu. Dan benar waktu pas saya dimasukkan ke ruang IGD itu pasien tuh udah jerit-jerit dari ujung ke ujung gitu. Karena emang sakitnya luar biasa gitu, sakit luar biasa sampai mereka disuntik painkiller, dikasih morfin, akhirnya meninggal. Bahkan di samping saya pun meninggal, lewat mereka semua. Dan puji nama Tuhan, saya juga nggak ngalamin namanya enak mual gitu. Jadi makannya normal kayak seperti orang sehat gitu aja. Saya dikasih oksigen itu tuh seperti itu. Kalau yang lain itu udah parah gitu. Nah terus akhirnya foto selanjutnya. Nah ini saya di ruang ICU. Jadi ceritanya sebelum saya masuk ke ruang ICU itu saya dites COVID dulu gitu. Dites COVID tanggal 1 September 2022. Dan tanpa disangka-sangka saya kena COVID. Jadi udah leukemia, COVID dan hyperleukosit. Jadi saya leukositnya 5 kali di atas manusia normal, 580.000. Dan saya juga aneh ya, waktu pas di ruang ICU, mungkin boleh dicek di rumah sakit manapun, mana ada pasien itu boleh bawa handphone di ruang ICU. Coba pokoknya boleh cek ya dimanapun, nggak ada gitu. Saya boleh, bahkan handphone nggak saya umpetin gitu. Bahkan suster bantuin saya untuk ngecas handphone, untuk saya bersaksi saat itu juga di ruang ICU. Saya bikin video, saya masukin di YouTube saya kirim foto, saya menguatkan banyak khususnya pasien kanker di luar sana, seperti itu saudara. Kemudian gambar selanjutnya. Nah akhirnya waktu pas saya udah di ruang ICU, saya sempat mengalami masa kritis. Jadi masa kritis waktu itu karena waktu saya diinfus di tangan kiri, ya tangan kiri saya itu ada penggumpalan darah, jadi macet, jadi tangan saya venanya hancur semua. Di gambar selanjutnya deh, kalau nggak salah tuh. Nah itu hancur seperti kayak dicambuk. Jadi itu semua dari sini sampai ke sini. Dan ini boleh lihat ini saya sudah hilang ya, udah bersih. Ini setelah lakukan ini mujizat dari Tuhan Yesus. Itu sakitnya luar biasa. Karena waktu pas tanggal 5 September itu di masa krisis itu jam 2:30 subuh, itu saya udah berdoa sama Tuhan, kalau memang ini waktunya Tuhan saya kembali kepadamu, saya kembali. Tapi kalau memang belum waktunya, izinkan saya sembuh dan hidup kembali. Tapi waktu saat itu Tuhan nggak jawab doa saya gitu. Cuma saya percaya satu hal, Tuhan Yesus ada di situ bersama dengan saya gitu. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan akhirnya waktu pas saya berdoa seperti itu jam 2:30 pagi, itu saya udah nggak sadar karena sudah mati, udah demam tinggi. Sempat disuntik painkiller juga, dikasih morfin, dan itu udah gak mempan gitu, makin tambah sakitnya luar biasa. Akhirnya saya udah gak sadar. Yang saya lihat saat itu dari jam 2:30 pagi itu, jadi saya udah lihat dunia ini dengan dunia di sana gitu loh. Saya ngeliat cahaya terang, sangat terang gitu loh. Ada kehidupan lain di sana, ya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan udah akhirnya waktu itu saya tiba-tiba dibangunin suster jam 8 pagi gitu. Sedangkan kejadian di sana waktu itu di alam sana itu hanya beberapa detik aja gitu. Tapi di bumi itu dari jam 2:30 pagi sampai jam 8 pagi itu udah berapa jam gitu kan. Bahwa memang ada kehidupan di sana gitu. Saya dibangunin sama suster, dan luar biasanya ketika saya dibangunin itu tangan saya udah gak terlalu sakit gitu. Udah gak terlalu sakit, lebih enakan gitu. Dan akhirnya setelah saya mengalami masa kritis itu, saya dilakukan tindakan CVC ya, Central Vena Catheter ya, tadi gambar sebelumnya yang dada saya dibolongin. Nah ini itu jam 7:30 malam ya, Central Vena Catheter. Tujuannya kenapa? Itu untuk kemoterapi. Jadi karena tadi vena saya udah hancur semua, tangan kanan kiri hancur, mau nggak mau dada saya dilobangin, tembus sampai ke jantung. Dan itu ada pendarahan, waktu pada pendarahan, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Semuanya karena Tuhan Yesus.
Jujur kalau ditanya, saya takut nggak? Ya takut lah. saya takut sama jarum suntik gitu. Sampai seperti ini itu karena keberanian Tuhan berikan atas hidup saya gitu. Dan terus di gambar selanjutnya, iya di gambar. Nah, oke. Nah ini tindakan BMP. Jadi sumsum tulang belakang saya, tulang belakang ini dibolongin, pakai jarum yang cukup besar, dimasukin alat, ditarik, disedot 5 cc, tulang belakang saya dicungkil, pakai spatula. Rasanya gimana? Luar biasa. Ngilu. Ya, ngilu gitu. Saya jujur takut banget gitu. Tapi entah kenapa emang ada keberanian yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya kalau sekali ditanya keberanian saya nggak berani, jujur takut gitu. Ini karena Tuhan Yesus gitu, yang memang punya agenda untuk saya menyaksikan ini kepada banyak orang. Saya udah saksikan ke banyak orang. Bahkan bukan hanya di kalangan Kristen, di luar Kristen pun saya bersaksi gitu loh. Nah akhirnya waktu pas tindakan BMP ini, itu tanggal 6 September, tadi kan tanggal 5 saya meninggal, terus hidup lagi kan. Tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Saya tidak bisa melihat wajah Yesus. Mungkin kalau di foto di gereja-gereja kan Tuhan Yesus gondrong gitu. Enggak, saya nggak bisa lihat gitu. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat pekat luar biasa. Jadi saya kasih gambaran ya, di ruang ICU yang tadi itu ada fotonya. Ini ruangan kaca. Jadi sendiri-sendiri, pintunya sliding, ada kodenya. Jadi di sebelah sana itu ada ruangan untuk monitor dokter sama suster melihat semua pasien yang ada di situ. Nah jadi itu kan pasien yang kanker dan COVID. Yang di samping saya itu udah meninggal, kanker COVID, dia kanker payudara, ibu meninggal. Tinggal yang di sebelah kiri saya itu anak kecil, kanker otak, COVID. Nah yang di ruang ICU yang hanya posisi sadar itu hanya saya sendiri, gitu loh. Bahkan dari catatan dari RS Darmais di tahun 2022 kemarin, pasien kronik myeloid leukemia atau leukemia yang jenis ketiga ini se-Indonesia itu yang hidup hanya saya. Yang hidup hanya saya. Jadi kalau leukemia itu kan tidak ada stadium, dia ada 3 jenis besar: acute myeloid leukemia, acute lymphocyte leukemia, dan yang terakhir itu chronic myeloid leukemia. Itu saya, chronic myeloid leukemia. Nah tadi saya mau jelaskan mengenai Tuhan Yesus datang itu ya, yang tanggal 6 itu. Jadi hadirat Tuhan itu pekat sekali. Yang saya rasakan apa? Hanya ada kasih yang luar biasa, damai sejahtera, kelemah lembutan, ketenangan. Itu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan dia datang itu meluk saya. Manifestasi dari saya apa? Saya nangis seperti kayak anak kecil gitu kan. Sampai akhirnya kan saya dipasangin sensor-sensor tuh yang di ruang ICU tadi kan. Itu semua sih baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman dokter karena ngelihat saya aneh gitu kan, mungkin dipikir saya kesakitan, padahal enggak gitu. Saya lagi menikmati Tuhan luar biasa. Sampai mereka mau masuk ke ruang ICU itu dikunci sama Tuhan, nggak bisa masuk, benar-benar di-lock. Jadi hanya Tuhan Yesus dan saya. Karena apa? Tuhan mau bicara sama saya. Bayangin loh, ini siapa saya? Saya cuma debu dan tanah, dan kita cuma debu dan tanah, tapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Setiap kita berharga di mata Tuhan, gitu loh. Apapun yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu kita, Tuhan mencintai kita, setiap kita. Dan akhirnya waktu pas itu Tuhan peluk saya, dia bilang gini telinga saya, dan sangat jelas. Saya udah sampaikan ini ke banyak orang. Dia bilang seperti ini: berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Wah, ini tanggung jawab yang sangat besar buat saya gitu loh. Ibaratnya ini agenda yang memang harus saya selesaikan gitu. Ketika ini selesai sudah, ya saya kembali ke Bapa di surga gitu. Karena saya belum selesai, jadi saya harus selesaikan. Jadi kemanapun Tuhan perintahkan saya, utus saya untuk saya bersaksi, dimanapun saya bagi firman, kemanapun saya melayani, saya jalan. Karena ini udah komit saya di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Begini saudara. Dan akhirnya waktu pas tanggal 6 September 2022 itu Tuhan datang, mujizat Tuhan terjadi. Tanggal 7 September dites lagi, saya COVID-nya sudah negatif. Yang kedua, saya sudah tidak hyperleukosit. Jadi tinggal leukemia saja. Saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Amin. Tuhan nggak pernah bekerja setengah-setengah dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Dia bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Dan akhirnya dilakukan tindakan terakhir itu tadi, BMP yang dibolongin ini, dipastikan bahwa memang saya CML. Tujuannya untuk apa? Untuk dokter supaya mempatenkan. Jadi tidak salah diagnosa dan juga kasih dosis yang tepat gitu. Obatnya jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Yang tadi sudah dibolongin di sini di dada ini,
diputuskan dicabut, jadi saya kemoterapi yang oral gitu loh. Sampai sekarang, tadi saya udah minum pas siang. Nah akhirnya waktu pas di Tuhan datang itu saya dikasih satu ayat firman Tuhan di Mazmur 2:3-4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Amin. Dan semua karena Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Dan foto selanjutnya. Nah ini waktu saya KKR kemarin Desember 2022, udah gemuk lagi ya. Tadinya kurus, tadi gemuk, kurus, gemuk lagi. Dan kemudian foto selanjutnya. Nah ini tim musik saya. Jadi kemana-mana kalau saya pelayan dimanapun, ini saya bawa mereka. Itu ada Joyce keyboard, Donald bass, Andre drum, Theo saxophone. Jadi ini mereka ya udah kayak keluarga buat saya. Jadi waktu pas awal-awal kejadian itu mereka tuh yang bawa saya oksigen ke rumah gitu, yang kasih saya makanan gitu, luar biasa. Foto selanjutnya. Nah ini yang terakhir kemarin saya pelayanan di Jakarta. Dan puji nama Tuhan, setelah akhirnya dokter memutuskan tanggal 10 September 2022 saya diizinkan boleh pulang dan rawat jalan gitu sampai sekarang. Hasil pemeriksaan darah dari November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, April yang kemarin 2023, semuanya hasilnya baik, sehat, dan normal. Amin. Nah nanti bulan Mei saya akan check up lagi ya. Dan saya percaya ini mungkin check up yang terakhir dan akan per 6 bulan nantinya. Karena baru 6 bulan tuh jatuhnya di bulan Mei nanti. Jadi ini akan diputuskan apakah saya terus minum obat kemonya atau putus gitu. Jadi hanya tinggal per 6 bulan aja, jadi nggak per bulan saja gitu. Dan saya percaya kalau saya sekali lagi boleh berdiri dan ketemu dengan kita semua teman ini, semua karena anugerah Tuhan, amin. Hidup kita harus menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Puji nama Tuhan.